tempat kemahmu. Bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patukmu. Lapangkanlah tempat kemahmu. Bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patukmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Lapangkanlah tempat kemahmu. Bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patukmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Saudara percaya firman Tuhan? Mari kita angkat tangan kita. Kita katakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kami hamba-Mu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Tuhan, ini kami hamba-Mu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kemuliaan. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih yang sudah bergabung di live streaming FAGB yang Lim. Sebelum kita mulai ibadah FA ini, mohon suara mic dibuka untuk mengatakan shalom bagi sama kita. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada beberapa informasi yang harus kita ketahui untuk menjaga ibadah berlangsung dengan baik. Ibadah berlangsung lebih kurang 60 menit. Jika terjadi putus koneksi, mohon join kembali ke aplikasi Zoom. Selama ibadah berlangsung, mohon diperhatikan sopan santunnya seperti berpakaian sopan, cara duduk yang sopan, posisi badan menghadap kamera setengah badan, kamera diletakkan di meja sehingga kamera tidak goyang. Jika ada anak yang mau ikut, mohon dibantu diarahkan duduk yang tertib. Selama ibadah berlangsung, jika dalam satu rumah menggunakan lebih dari 2 handphone, mohon dijarakin 5 meter. Karena jika 2 handphone berdekatan akan menyebabkan kebisingan. Selama ibadah berlangsung, mohon mic dimatikan saja jika tidak diperlukan. Jika ikuti instruksi dari host jika diperlukan. Demikianlah info seputar tata tertib mengikuti ibadah FA ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapa yang di surga, kami ucap syukur dan berterima kasih buat waktu dan kesempatan yang Kau beri ya Bapa. Terima kasih Bapa buat Zoom FA malam hari ini ya Bapa. Engkau memberkati kami semua yang hadir di rumah masing-masing ya Bapa. Untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa yang baik. Ya Tuhan, indahnya Engkau hadir pada malam hari ini ya Bapa. Yang memberi kami kekuatan dan membaharui setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih Bapa buat semua kebaikan-Mu yang sepanjang hari ini ya Bapa. Engkau memberkati kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau sungguh baik, sangat baik dan amat baik. Saat kami memuji menyembah Engkau melakukan mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa buat Zoom FA malam hari ini. Engkau yang tambah-tambahkan jiwa-jiwa bagi FA GBI yang 5 ya Bapak. Engkau juga memberkati hamba-Mu yang membawa sharing pada malam hari ini ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau baik, sangat baik dan amat baik ya Bapak. Ya Bapak, kami serahkan FA pada malam hari ini dari awal pertengahan sampai akhir ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Terpuji nama-Mu Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, berdoa haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yang berada di rumah, yang mengikuti ibadah Zoom pada malam hari ini, baik para pengurus FA, anggota-anggota FA, siapapun Bapak Ibu yang mengikuti ibadah Zoom pada malam hari ini, mari kita terima sukacita surga yang datang daripada Tuhan, yang mengalir dalam kehidupan kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badan yang bergelora. Katakan haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Amin. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, terima sukacita nyata penuhiku. Amin. Mari kita bersukacita. Mari kita semua bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Agar kita terima sukacita dari surga dalam kehidupan kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapatkan rasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badan yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan.
penuhiku, penuhiku. Param pam pam param pam, param pam pam param pam, param pam pam param pam pam, param pam pam param pam pam, param pam pam param pam, param pam pam param pam, param pam pam pam. Kita terima sukacita surga yang datang daripada Tuhan. Umurnya atas kehidupan kita di rumah. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, akan patah semangatku, akan hilang kekuatanku. Amin. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, cita surga nyata. Penuhiku, penuhiku. Katakan dengan lebih semangat lagi. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, akan patah semangatku, akan hilang kekuatanku. Amin. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, cita surga nyata. Penuhiku, cita surga nyata. Penuhiku. Tuhan, apa buat kita semua yang mengikuti ibadah Zoom pada malam hari ini, biarlah waktu Tuhan kita berikan kepada Tuhan. Waktu yang ada, yang diberikan Tuhan kepada kita, jangan kita sia-siakan. Mari kita menyembah Tuhan. Waktu Tuhan yang terbaik bagi kita. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari umat Tuhan yang kita yang berada di rumah, yang mengikuti ibadah Zoom, biarlah waktu Tuhan terbaik dalam kehidupan kita. Mari kita berikan waktu kita kepada Tuhan hari-hari ini. Mari kita angkat lagu penyembahan yang lebih sungguh lagi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bersama-sama kita nyanyikan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti
hati kita. Angkat hati kita menyembah Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Hadirat Tuhan memenuhi di rumah kita. Perkenanan Tuhan turun dalam kehidupan kita. Oh, terima kasih Bapa. Kami menyembah Tuhan dengan segenap hati kami. Engkaulah pokok pujian kami. Engkaulah pusat penyembahan kami ya Tuhan. Inilah anak-anak-Mu datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Kami tidak datang dengan tangan hampa. Kami membawa korban syukur kami kepada Tuhan. Korban pujian penyembahan kami ya Tuhan. Di saat kami membawa korban syukur kami kepada Tuhan, maka kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di saat kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka Tuhan akan menjamah kami, melawat kami, sehingga kami yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah diberikan kekuatan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus, yang berputus asa diberikan pengharapan yang baru. Oh, terima kasih Bapa. Oh, Bapa yang baik. Oh, Bapa. Inilah hidup kami ya Tuhan. Kami bawa hidup kami di mezbah-Mu, yang kekurangan dicukupkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tongkat dan gadamu menyertai hidup kami ya Tuhan. Tongkat dan gadamu menuntun dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Engkau berkenan ditemui ya Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab Engkaulah pintu ya Tuhan, jalan keluar daripada permasalahan kami. Oh, di saat pintu itu dibukakan dalam kehidupan kami, maka kami mengalami jalan keluar dalam kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Bawa kami umat-umat-Mu yang ada di rumah menyembah Tuhan. Roh Kudus, ajar kami untuk memuji. Roh Kudus, ajar kami untuk berdoa. Roh Kudus, bawa kami di dalam Engkau ya Tuhan. Mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Di saat kami mendekatkan diri kepada Tuhan, maka api cinta Tuhan turun bagi keluarga kami. Api cinta Tuhan turun di rumah kami. Di setiap mezbah kami api cinta Tuhan turun. Oh, oh, mari kita berbahasa roh. Oh, orang berbahasa roh, dia membangun dirinya kepada Tuhan. Oh, terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini ya Bapak. Berbicaralah Tuhan lewat daripada hamba-Mu kepada kami. Kami umat-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Shalom bagi kita semua Bapak Ibu, yang pada malam hari ini saya senang untuk kembali bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di dalam ibadah FA pada malam hari ini, di mana malam ini kita kembali bersama-sama untuk mencari Tuhan. Karena kita percaya hari-hari ini pada saat kita menghadapi banyak tantangan, pergumulan di dalam kehidupan kita, hanya ada satu pribadi yang menjadi pengharapan kita semua. Dia adalah Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu sekalian, apapun yang menjadi kerinduan kita, sebelum kita masuk lebih dalam lagi
di dalam pujian penyembahan maupun di dalam firman Tuhan. Biarlah kita siapkan hati kita untuk bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat malam ini. Malam di mana Engkau hadir bersama-sama setiap umat-Mu, anggota FA, bahkan pengurus FA, untuk bersama-sama beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang beracara mengurapi dan memberikan pengertian kepada setiap kita, sehingga sungguh pada malam ini melalui firman-Mu, melalui kehadiran-Mu ya Tuhan, setiap kami diberkati oleh Engkau ya Bapa. Bapa dalam surga, kami tahu apapun yang menjadi kerinduan kami, apapun yang menjadi pengharapan kami, Engkaulah satu-satunya jalan keluar bagi setiap kami. Bahkan Engkau Tuhan yang sanggup membukakan jalan pada saat jalan tidak ada di hadapan kita ya Tuhan. Kami bersyukur buat malam ini, dan kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu yang siap bersama-sama kita katakan amin. Shalom. Jadi Bapak Ibu anggota FA yang saya kasihi, demikian juga seluruh pengurus FA, kiranya Tuhan terus menuntun dan memberkati kami dengan apa yang kita lakukan hari-hari ini. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui, sepanjang bulan Juni ini pemimpin kita telah berdoa dan memberikan tuntunan bagi setiap kita bahwa bulan Juni ini adalah bulan di mana integritas
sebagai keluarga Kristen ya menjadi acuan bagi kita untuk senantiasa hidup menjadi berkat, bukan saja berkat buat diri kita sendiri tapi menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, kalau kita mendengarkan pesan firman daripada FA minggu yang lalu, di mana kita mendengar bahwa takut akan Tuhan adalah fondasi kita untuk hidup sebagai keluarga Kristen. Selain itu kita juga ya diajarkan untuk hidup melakukan perintah-perintahnya. Bapak Ibu sekalian, untuk melakukan semua itu sebenarnya apa yang perlu kita lakukan untuk bisa hidup dalam takut akan Tuhan, bahkan mempunyai kerinduan hati yang luar biasa untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, pada malam ini saya ingin mengajak dan mengingatkan kepada setiap kita bahwa untuk bisa melakukan semua itu kita perlu membangun satu hubungan yang intim kita dengan Tuhan. Karena itu adalah kekuatan yang bisa kita peroleh dari Tuhan. Karena pada saat koneksi itu tersambung, kuasa itu akan mengalir melalui kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu, jadi hubungan itu dilandaskan oleh satu kerinduan hati yang besar untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Tanpa itu koneksi itu gak maksimal. Sehingga pada saat kerinduan untuk bertemu itu ada, maka kita itu akan terkoneksi dan kita bisa mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan kita bisa lebih untuk mengasihi Dia, karena kita mengenal Dia. Bukan saja tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi kita mengenal Dia secara pribadi. Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat satu firman Tuhan di mana Yesus memberikan teladan bagi setiap kita untuk membangun hubungan kita dengan Bapa. Di mana di dalam Markus 1 ayat 35, ya, di situ firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, Bapak Ibu sekalian, ya, pagi-pagi benar, ya, Yesus itu waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Bapak Ibu sekalian, kita sering baca firman Tuhan, bahkan berulang-ulang kita membaca bahwa Yesus pagi-pagi benar sudah keluar menyendiri dan berdoa. Bahkan setelah selesai pelayanan, Dia meninggalkan murid-muridnya dan berdoa. Apa tujuan Yesus berdoa kepada Bapa? Apakah Yesus kurang berkuasa? Apakah Yesus Dia itu melakukan dosa atau kesalahan sehingga Dia harus menghadap kepada Bapa untuk memohon pengampunan? Tetapi sebagaimana perikop firman Tuhan yang sering kita baca, Yesus memberikan teladan kepada setiap kita. Supaya apa? Supaya kita membuka diri kita, hidup kita untuk menggenapi seluruh kehendak Bapa melalui kehidupan kita. Makanya pada saat Yesus itu melayani orang banyak, Yesus berkata, apa yang aku katakan itu bukan dari saya, tetapi dari Bapa. Tetapi firman Tuhan katakan, orang Farisi dan ahli Taurat, mereka begitu marah dan akan melemparin Yesus. Karena mereka pikir, siapa sih Yesus sehingga Bapa di surga bisa berbicara kepada Dia. Tetapi firman Tuhan ini memberikan teladan bagi setiap kita. Yesus membuka diri untuk menggenapkan seluruh kehendak Bapa di dalam kehidupan Dia. Demikian juga dengan kita. Bapak Ibu,
Apakah kita rindu untuk membukakan hidup kita untuk Tuhan, supaya Tuhan itu berkarya sempurna melalui kehidupan kita? Karena di dalam firman Tuhan, di dalam Matius 6 ayat 6 di situ Yesus mengajar kita untuk berdoa. Berikut firman Tuhan ini berkata demikian, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu akan membalasnya kepadamu. Ini berbicara apa, Bapak Ibu sekalian? Ini berbicara ada satu hubungan timbal balik, hubungan komunikasi dua arah antara kita dengan Tuhan, antara kita dengan Bapa. Dia ingin setiap kita untuk menutup pintu hati kita untuk suara-suara dunia, keinginan-keinginan hati, keinginan-keinginan daging semata. Dan Tuhan katakan, pada saat kita menutup pintu hati kita untuk suara-suara dunia dan membuka pintu hati kita untuk suara Tuhan, apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan, Dia, Yesus yang ada di tempat tersembunyi, Dia akan mendengar dan Dia akan membalas apa yang menjadi doa kita. Apakah setiap kita rindu untuk bisa berkomunikasi intim dengan Tuhan? Dan ini adalah esensi dasar kita sebagai orang Kristen. Kita jangan hanya mendengar dari orang lain bahwa Yesus ngomong dengan si A, ngomong dengan hamba Tuhan ini, tapi kenapa nggak ngomong dengan kita? Apakah Yesus pilih kasih? Jawabannya tidak. Bapak Ibu sekalian, di masa pandemi seperti saat ini, dunia itu memerlukan nasihat. Nasihat dari siapa? Nasihat dari Tuhan. Dan kalau kita sebagai keluarga Kristen, orang percaya, kalau kita mempunyai keistimewaan untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan, kenapa kita tidak mau menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya? Membangun hubungan ini dengan Tuhan, supaya apa? Supaya kita tahu persis apa yang ada di depan kita, sehingga tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran yang mengganggu kehidupan kita dengan banyak masalah, dengan banyak berita-berita yang datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita tahu persis, karena kita mengenal Dia, karena ada hubungan yang intim yang telah kita bangun antara diri kita dengan Tuhan kita. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, pada malam ini kita tahu dengan persis kalau hubungan itu ada disediakan bagi kita sebagai orang percaya. Marilah pada malam ini kita mulai berkomitmen, kita mulai memutuskan untuk membangun hubungan itu, supaya sungguh kehidupan kita itu menjadi berkat. Kenapa kehidupan kita bisa menjadi berkat? Karena kita memiliki kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Pada saat hubungan itu terjalin, maka firman Tuhan katakan kuasa itu dinyatakan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Bahkan kita bisa baca di dalam firman Tuhan di dalam Lukas 10 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Yesus itu berkata kepada muridnya, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Bapak Ibu sekalian, apapun yang terjadi hari-hari ini di dalam kehidupan kita, bahkan ada yang di luar sana, di mana pada masa pandemi ini kita takut dengan virus corona,
Kita takut dengan ketidakpastian ekonomi, politik, dengan masa depan anak-anak kita, dengan pekerjaan kita, dengan bisnis kita, dengan karir kita. Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan kita, tidak ada satu kuasa pun yang bisa menahan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jadi kita harus percaya Tuhan telah berjanji. Kalau Tuhan telah berjanji, Tuhan pasti menepatinya. Amin. Bahkan di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Petrus 4 ayat 10, di situ firman Tuhan yang perikopnya adalah hidup orang Kristen, di mana firman Tuhan ini mencatat, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ini mengajar kita apa? Ini mengajar kita sebagai seorang Kristen, selain kita itu bisa memiliki kuasa ya, untuk menyatakan diri kita dalam kehidupan kita menjadi pribadi-pribadi yang diberkati, yang penuh dengan kuasa. Tetapi kita jangan lupa sebagai orang Kristen, kita juga harus siap untuk melayani. Karena melayani itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Apakah Bapak Ibu siap untuk melayani? Jadi Bapak Ibu, hari-hari ini dunia ini membutuhkan pelayanan kita. Banyak orang-orang di luar sana, bahkan mulai dari keluarga kita. Apakah keluarga kita yang sudah percaya kepada Tuhan, atau masih ada anggota keluarga yang belum percaya? Mereka memerlukan pelayanan kita. Biarlah kita dengan tekun untuk mengambil bagian, untuk melayani jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan. Karena untuk itulah kita ada sebagaimana kita ada. Ada amin? Bapak Ibu sekalian, ya, saya ingin memberikan satu kesaksian apa yang saya jalani dalam perjalanan hidup saya. Pada saat Tuhan memberikan saya satu kesempatan untuk melayani, tetapi saya mengambil satu kesaksian ini pada saat saya itu diminta oleh anggota FA saya bahwa keponakannya itu sudah kena HIV ya, stadium akhir. Bahkan teman-temannya tidak ada lagi yang hidup. Jadi teman-temannya udah pada meninggal semua. Jadi tinggal dia sendiri. Jadi keponakannya ini namanya si Jimmy dengan usia 23, dimana dia saat ini terbaring di rumah sakit Adam Malik. Sehingga pada saat saya diminta untuk mendoakan, saya mulai mengajak anggota FA saya untuk bersama-sama kita berdoa untuk Jimmy. Karena pada saat saya mendengar, aduh, ini sakitnya HIV, teman-temannya udah pada meninggal. Bahkan saya mendapatkan informasi orangnya tingginya 1,78 m, tapi berat badannya tinggal 30-an kilo. Saya bisa membayangkan ini manusia atau gimana ya? Apa tinggal kulit tulang? Jadi saya pikir ya kita doa dulu. Tetapi pada saat kita doa, kita menikmati hadirat Tuhan yang begitu kuat. Bahkan Tuhan katakan Tuhan mengasihi dia. Sehingga saya menyampaikan kepada anggota FA saya, yuk nanti kita sediakan waktu untuk ke rumah sakit, kita berdoa. Jadi beberapa hari kemudian ya, saya mempunyai waktu dan kemudian kita berangkat ke rumah sakit. Dan tahulah yang namanya HIV positif itu ruangannya itu sebelahnya udah ruang mayat. Begitu kita sampai di sana dengan beberapa anggota FA dan kita mulai menaikkan pujian dan kita menikmati hadirat Tuhan dan kita mulai berdoa. Begitu kita berdoa, ayat Tuhan itu, firman Tuhan datang kepada saya di Matius 9 ayat 1. Di situ
mengingatkan kepada setiap kita bahwa Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Karena iman orang percaya itu, maka Tuhan berkata, Dia mengampuni dosa dari si lumpuh itu, dan pada waktu yang sama juga ya penyakitnya disembuhkan. Dan itu juga yang terjadi kepada si Jimmy. Sehingga pada saat itu kita mulai menumpang tangan dan kita memperkatakan firman Tuhan. Dan apa yang terjadi? Besok paginya ibunya telepon kita, katanya si Jimmy malam sudah bisa tidur. Yang tadinya dia nggak bisa tidur, setiap dia mau tidur dia melihat tengkorak di bawah bantalnya. Bahkan dia nggak bisa buang air besar sudah 5 hari. Dan dia nggak punya selera untuk makan. Dan malam itu dia bisa tidur, dia bisa buang air besar ya pada malam itu. Bahkan malam itu juga dia minta untuk makan. Dan besok paginya dia segar. Sehingga pada saat saya telepon, orang tuanya telepon dengan saya, kita mulai berbincang-bincang, dan kemudian saya katakan Tuhan itu baik. Dan Tuhan melakukan kemurahan, dan Tuhan mau ya si Jimmy dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan berangsur-angsur dalam 2 minggu si Jimmy keluar dari rumah sakit, dan akhirnya dia kembali sehat dan bisa mulai bekerja. Dan berangsur-angsur ya kondisi tubuhnya yang dari 38 kilo naik, dan akhirnya terakhir yang saya ketahui itu maaf, berat badannya sampai 60-an kilo ya. Jadi inilah satu kesaksian yang saya sampaikan untuk menjadi kekuatan bagi kita semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, apapun yang menjadi pergumulan kita, bahkan hal yang berat, hal yang tidak mungkin, itu Tuhan sanggup pulihkan. Jadi malam ini mari anggota FA semuanya, biarlah kita mulai percaya dan membuka hati untuk Tuhan. Sebelum kita sudahin, kita naikkan satu pujian. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan. Bapa dalam surga, kami ucap syukur buat malam yang indah Tuhan, di mana Engkau hadir mempersatukan setiap kami di dalam kesempatan ibadah FA bersama daripada keluarga besar GBI Medan Plaza. Kami percaya Tuhan,
firman yang telah ditaburkan akan terus bertumbuh, berakar dan berbuah, dan berbuah yang lebat di dalam kehidupan setiap umat-Mu ya Tuhan. Maka namamu berdoa, biarlah Engkau sendiri hadir, menyatakan diri atas setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, bahkan apapun yang menjadi pengharapan mereka Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar. Engkau Tuhan yang sanggup memberkati mereka lebih daripada yang dapat kami pahami. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu, kita tadi telah diberkati lewat daripada hambanya menyampaikan, yaitu Bapak PD Marwali Lino, bahwa tuntun gereja kita adalah integritas menjadi keluarga orang Kristen hari-hari ini. Di mana kita harus hari-hari ini harus terkoneksi dengan Tuhan, artinya membangun keintiman kita dengan Tuhan. Baik sesulit apapun keadaan kita harus tetap terus mengejar Tuhan, mencari Tuhan. Amin. Agar Tuhan terus melindungi kita, Tuhan terus menjagai kita, Tuhan terus memberkati kita dalam kehidupan kita. Amin. Kita masuk pada sesi kesaksian pada malam hari ini. Puji nama Tuhan, kita ada 9 yang boleh masuk ya di ibadah Jum. Semakin hari semakin Tuhan tambah-tambahkan jumlah bilangan yang ikut ibadah Jum. Amin. Ini saya lihat ada yang dari jauh ya. Ada Pak Andreas dari Kolombia. Shalom Pak. Sudah lama kita nggak berjumpa ya, lewat daripada ibadah Jum ya. Bukan di Kolombia Pak. Padahal Ibu Katijo sering kirim itu ya Pak ya, di grup FA 011 Pak ya, link Zoom-nya. Ya. Mungkin hari ini ada waktu ya Pak ya, untuk ibadah Zoom FAGB yang lain. Ada. Iya Pak. Karena udah lama Bu. Iya Pak. Saya suka dengar firman, kalau ada ajakan mau ada FA, mau ada sharing firman, saya suka. Amin, puji nama Tuhan. Mungkin Bapak selama di Kolombia bisa bersaksi Pak, biar kami dengar. Kami ada 9 orang kita di sini. Oke lah. Ya, Pak. Jadi selama saya di Kamboja, memang kerohanian saya semakin lama semakin bertumbuh. Yang namanya kekuatan dari Roh Kudus pun sudah saya terima cukup banyak. Jadi memang kekuatan itu saya terima, itu saya juga tidak pernah rencanakan, tidak ada pun yang saya rencanakan. Yang jelasnya sejak saya di Kamboja itu kemarin, tahun yang lalu waktu berada di Kamboja 2 bulan, saya sudah berjanji sama Tuhan untuk belajar hidup kudus. Jadi selama belajar hidup kudus, ketaatan lah yang saya jalankan. Macam di grup sebelah saya kan ada grup seperti ini juga, FA juga, tetap saya ikuti, tidak pernah bolong-bolong. Saya hadiri yang namanya kelompok doa. Terus lagi saya ada yang namanya grup yang namanya baca firman. Tiap hari tetap saya baca firman dan saya tulis rema-remanya. Jadi seiring berjalannya waktu, Bang. Jadi selama saya menjalankan yang namanya ketaatan, komitmen, sama lebih terfokus ke takut akan Tuhan, seperti yang
sering kita utarakan itulah komitmen takut akan Tuhan, taat beribadah, tetap setia. Jadi hari ini sebenarnya yang namanya kemenangan, yang namanya damai sejahtera, yang namanya kekuatan yang datang dari Tuhan, sukacita, sudah saya dapat. Jadi hari ini kalau ditanya Pak Andreasnya banyak uang, tidak ada. Banyak harta, tidak ada. Tapi kalau yang namanya sukacita, damai sejahtera, pokoknya yang ada hubungan dengan Tuhan, ya sampai hari ini cukup banyak saya terima. Jadi yang namanya kekuatan yang saya dapat dari Roh Kudus, tuntunan yang dari Roh Kudus, sampai hari ini, apalagi saya di Kamboja ini kan termasuk tempat-tempat yang masih banyak tempat-tempat yang berdosanya, tempat-tempat maksiatnya, perjudian, yang namanya prostitusi. Jadi itulah sejak saya berada di Kamboja ini sebenarnya saya anggap itulah saya dikirim Tuhan ke Kamboja ini untuk mencoba yang namanya keimanan saya sampai sejauh mana. Sampai hari ini bisa saya pertahankan. Saya belajar lagi hidup kudus, taat lagi beribadah, taat lagi baca firman. Hari ini saya dapatkan yang namanya damai sejahtera dari Tuhan itu. Saya terima sampai hari ini, walaupun Pak Andreasnya yang namanya duit, harta tidak ada, tapi yang jelas saya hari ini lebih bahagia ataupun yang paling bahagia di antara orang-orang yang memiliki harta dunia. Nah, itu yang saya dapat. Jadi saya mau sampaikan ke teman-teman, memang ya di kala kita taat setia ataupun taat setia beribadah, taat setia baca firman, tidak jawabannya hasilnya itu tidak di waktu itu kita dapat. Jadi kita kalau berkomitmen, berjanji, benar-benar kita jalankan dengan konsisten, dengan benar-benar cinta sama Tuhan, percayalah suatu hari nanti yang namanya damai sejahtera, walaupun kita tidak ada uang ataupun harta, tetap damai sejahtera itu kita dapat melebihi harta dunia yang selama ini dikejar-kejar oleh manusia. Itu aja. Itu aja, Pak. Iya. Ya. Ada yang mau tambahin? Oke. Terima kasih. Itu aja, Pak. Iya. Oke, terima kasih buat Pak Andreas ya. Pak Andreas ini dulu waktu di Medan rajin beribadah nih di EPA 011. Sampai sekarang pun dia sering kirim-kirim firman itu di grup EPA 011 ya. Puji nama Tuhan. Pak Andreas tadi tetap taat ya di Kamboja, walaupun di sana diberkati dengan cukup, tidak ada harta, tidak ada ini, tapi sukacita itu digenapi oleh Tuhan. Yaitu damai sejahtera, sukacita, ketenangan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih buat Pak Andreas yang jauh-jauh boleh ikut ibadah Zoom pada malam hari ini. Apa yang disampaikan oleh Bapak menjadi berkat bagi kami supaya kami tetap taat kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, tetap mencintai Tuhan. Dalam segala apapun yang kita hadapi hari-hari ini, tetap kita cinta pada Tuhan. Terima kasih buat Pak Andreas ya, buat kesaksiannya. Mungkin dari Pak Edi Santoso ada menyampaikan Pak Edi. Pak Edi Santoso udah mulai sehat nih, saya lihat dari hari-hari kemarin. Gimana Pak? Sehat Pak? Sehat. Iya. Iya, tetap rajin Pak Edi nih ya, udah 3 kali ikut, udah 4 kali ya. Ada kesaksian di Bapak? Ada memberi kesaksian? Enggak. Oh, enggak ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih ya. Mungkin dari Bu Unike dari Singapura, dari jauh. Udah lama kita nggak dengar suaranya ya Bu ya. Gimana Bu keadaannya Bu di sana Bu? Shalom semuanya, saya baik-baik aja. Iya. Dan saya baru sembuh dari demam sih. Selamat. Saya mau sharing dikit ya. Berhubungan dengan pekerjaan saya mau mengatakan saat
kita punya beban hati, nggak bisa katakan kepada manusia. Kita datang aja kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Jadi saya dalam pekerjaan saya merasa saya mempunyai beban. Dalam sebulan itu, saya merasa saya seperti depresi dengan pekerjaan saya. Depresinya bukan karena banyaknya pekerjaan, beratnya pekerjaan. Bagi saya capek itu nggak apa-apa, asalkan jangan ada beban mental atau beban pikiran. Jadi yang membuat saya depresi itu karena bisa dibilang sikap manusia. Jadi saya bekerja, memang saya kerjanya di klinik, kami cuma bertiga, yaitu dokter, terus saya asistennya dokter, baru satu lagi bagian accounting. Jadi setelah saya bekerja selama 9-10 bulan, lama-kelamaan kok saya merasakan saya sangat depresi. Depresi karena apa? Karena tuntutan itu semakin hari semakin banyak, dan kadang sesuatu yang kadang kalau kita secara manusia, sesuatu kesalahan yang bukan kita lakukan, tapi komplainnya sama kita terus. Sementara kita mau mengatakan, itu bukan kita yang lakukan, tidak diterima. Jadi itu membuat saya sangat depresi. Contohnya misalnya, ada pekerjaan, ini kenapa seperti ini? Padahal yang hasilnya seperti itu, bukan hasil kerja saya, hasil kerja orang lain. Jadi katanya lain kali mesti begini. Jadi saya orangnya kan penurut kalau bekerja. Saya orangnya penurut. Jadi saya katakan iya. Tapi lama-lama kok saya merasa seperti orang bodoh. Kenapa iya aja? Kenapa nggak ngomong gitu? Jadi namanya kalau saya mau curhat itu curhat sama siapa? Ya palingnya pulang ke rumah ya curhatnya sama suami, iya kan? Jadi suami saya, kamu kok bodoh? Bilanglah bukan kamu yang lakukan. Aku bilang aku nggak suka nunjuk-nunjuk orang. Memang sifat saya seperti itu. Kalau saya bilang bukan saya buat, seolah-olah saya membenarkan diri menyalahkan orang lain. Jadi saya nggak mau seperti itu. Akhirnya itu yang membuat diri saya sendiri tertekan. Jadi saat bekerja, itu kalau orang tertekan, orang depresi, orang stres itu kan terlihat dari wajah. Jadi suatu ketika, dokter saya ini kan seorang pria, istrinya datang. Istrinya ini, dia aktif dalam pelayanan gereja. Suatu saat dia datang untuk audit gitulah. Jadi ketemu dengan saya. Udah ketemu dengan saya, memang dia liatin saya terus. Ya saya kerja seperti biasa. Keesokan harinya, 1 atau 2 hari, terus dokter saya panggil saya. Lili, saya mau ngomong sama kamu, katanya gitu. Bilang iya. Setelah itu udah ada waktu ngomong, saya diajak ke kantor, terus ditutup pintu. Dia tanya saya, saya mau tanya, sebenarnya apa yang menjadi beban pikiran kamu? Kamu kok kelihatannya seperti sepertinya tertekan seperti itu, katanya seperti itu ya. Aku bisa ngomong seperti ini karena waktu itu istri saya datang, dia bilang sama saya, kamu harus bicara sama, you must talking with this girl. Maksudnya kamu mesti ngomong sama perempuan itu, pasti ada sesuatu. Karena dia bertanya, jadi saya waktu dia ngomong kayak gitu, saya shock juga. Kenapa? Selama ini saya berdoa sama Tuhan, ngadunya sama Tuhan. Tuhan ini kok kayak gini. Jadi saya merasa, wah ini mungkin Tuhan yang mengirimkan pesan itu melalui istrinya, terus istrinya ngomong sama bos saya. Terus saya ngomong lah, memang masalah tidak ada. Saya bilang, I feel unhappy. Saya bilang, saya merasa belakangan ini saya kurang bahagia, saya kurang senang. Kenapa? Ya saya harus berterus terang ya. Saya bilang banyak kali komplain dari dokter. Setiap yang saya lakukan dikomplain. Padahal nggak semuanya itu kesalahan saya. Saya ngomongnya gitu. Oh, terus akhirnya dokternya berpikir sebentar. Oh, seperti itu. Terus dia bilang, dia minta maaf karena belakangan juga dia banyak pikiran. Jadi otomatis kayak ada pelampiasan. Jadi katanya, saya minta maaf gitu. Mungkin dia takut saya keluar dari pekerjaan atau gimana, mungkin seperti itu. Memang dalam pikiran saya ada seperti itu. Saya mau keluar cari kerjaan lain aja. Tapi saya kan berpikir lagi, saya bekerja di sini, dia yang terima, dia yang didik, saya nggak boleh sembarangan, saya harus bertanggung jawab, harus tahu mengenang budi.
Meskipun saya sudah pernah coba lamar tempat lain, itu penghasilannya lebih besar. Tapi saya berpikir lagi, saya dikirim di sini bukan karena apa ya? Saya mendapatkan pekerjaan ini itu berkat doa saya. Jadi saya merasa nggak apa-apa, saya di sini ditempa. Sifatnya saya orangnya loyal ya. Jadi karena dokter itu mau ngomong seperti itu, saya merasa, wah, dokter saya ini orangnya bijaksana. Dia punya beban sendiri, saya juga punya beban sendiri. Terus akhirnya dia bilang, kalau ada sesuatu, dibicarakannya jangan dipendam dalam hati. Terus saya juga ada ngomong, saya di sini kan cuma pertama sekali saya bekerja dengan orang. Jadi saya belum terbiasa kayaknya diperintah-perintah. Jadi saya bekerja di sini, saya sedang mengalahkan ego saya. Dulu saya cuma merintah orang. Jadi sekarang kalau diperintah-perintah, perasaan saya sepertinya kok sakit hati, saya kok diperintah seperti itu. Jadi dalam pekerjaan kenapa saya kayaknya tertekan, ini karena saya lagi menyesuaikan diri saya dengan pekerjaan saya. Tapi terakhir saya mulai belajar lagi, itu cara Tuhan untuk menempah saya menjadi orang yang lebih rendah hati, tidak sombong, dan saya mau menerima keadaan. Jadi saya berpikir seperti itu. Dan terakhir dokternya bilang, saya mau mengatakan sesuatu sama kamu. Saya melihat kamu selama bekerja sini, kamu sangat bagus. Kamu orangnya hardworking, kamu orang yang bekerja keras, dan sangat mau belajar. Soalnya saya kan nggak punya basic di bidang kesehatan. Jadi di sini saya bisa ikuti semua, susah loh. Nama-namanya itu susah. Kita, apalagi usia kita saya udah 47 tahun ya. Kalau suruh hafal itu udah agak sulit. Kalau dulu memang kalau hafal, aku jagonya lah. Satu buku kalau namanya ujian, halaman pertama sampai halaman 50 saya hafal semua. Makanya dulu kalau teman-teman saya, dia mau nyontek punya saya nggak pernah kasih. Cuma catatannya saya kasih. Nanti mereka tanya, yang halaman berapa yang saya cuma ngomong itu, mereka buka sendiri. Dulu seperti itu. Jadi teman-teman saya udah tahu, kalau minta jawaban dari saya nggak pernah kasih. Buku catatan saya lempar, nanti buka aja yang itu, yang judulnya apa. Mereka dapat jawaban itu dari saya seperti itu. Karena dulu suka menghafal, jadi orang katanya kalau namanya tukang hafal nanti lama-lama pun, kalau udah tua kan lemot cara menghafalnya. Jadi saya belajar itu kebanyakan dari mendengar dan melihat. Dan dari sini karena dokternya udah ngomong sama saya merasakan, wah Tuhan itu sangat ajaib ya. Saya cerita sama Tuhan. Bukan Tuhan langsung maksudnya yang menegur orang itu. Tuhan itu bisa kirim Roh Kudusnya untuk berbicara pada orang lain, melalui perantara orang lain. Terus jawaban-jawaban yang saya butuhkan itu saya dapatkan. Jadi di sini saya lihat peranan Roh Kudus yang paling penting. Jadi saya dapatkan kekuatan itu, ya Roh Kudus penuhi aku, kuatkan aku. Itu aja sih kesaksian saya. Dan saya mengucap syukur juga karena kemarin kan saya demamnya naik terus. Jadi kita kan khawatir. Saya kerjanya kan berhubungan dengan air liur, itu paling bahaya kan. Meskipun kita protokol kesehatannya sangat ketat, pegang sesuatu alkohol. Alkohol bukan hand sanitizer itu, udah alkohol 70% dipegang-pegang terus pakai sarung tangan. Saya sweat, nggak ada kena COVID apa nggak ada. Ya puji Tuhan. Itu aja Pak. Terima kasih Bu Oneke telah memberikan kesempatan untuk berkesaksiannya. Kemarin sakit, sembuhkan ya. Apalagi kerja di bagian kesehatan ya, berhubungan dengan orang ya. Tapi di situ Ibu memang Tuhan tempatkan menjadi berkat. Ya kan? Walaupun kita merasa bersalah, tetapi Tuhan terus memberikan jawaban setiap doa-doa kita, Bu. Doa-doa Ibu ya, supaya Ibu menjadi berkat, menjadi teladan, bahwa Ibu menjadi anak-anak Allah di situ ditempatkan. Terima kasih buat kesaksiannya Bu ya, buat telah memberkati kami, bahwa Ibu telah mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Terima kasih buat kesaksiannya. Mungkin ada kesaksian dari Bapak Ibu yang lain
Mungkin dari Ibu Gatijo atau adik Christopher atau dari Pak Horbertua. Kami sudah tambah sehat, tambah sukacita, sehat di dalam, sehat di luar. Itu karena kemurahan Tuhan. Ini bagi teman-teman yang lain juga yang mungkin kan kadang-kadang semua orang akan menghadapi ujiannya masing-masing. Nah, ketika kita menghadapi ujiannya masing-masing, disitulah kita lebih mendekatkan kepada Tuhan, dan percayalah bahwa Tuhan terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya waktu kena kemarin COVID, pekerjaannya banyak di kantor. Jadi sebenarnya jalan Tuhan juga untuk menyuruh saya istirahat. Dan waktu itu kami jadi istirahat, benar-benar istirahat. Jadi kami tidak mengerjakan pekerjaan lagi. Ya, itu aja Pak. Yang pasti Tuhan itu baik. Apapun yang kita alami, dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam keuangan, yakinlah Tuhan itu ujung-ujungnya pasti akan memberikan yang baik bagi kita. Amin. Itu aja Pak. Ya, terima kasih Pak. Pak Bertua ini kan Ketua EPA 010 di GB Yanglim. Kebetulan Bapak ini kan di Rumah Sakit Kolombia. Kemarin Bapak Ibu ini mengalami kena COVID. Jadi mungkin dari Pak Andreas dan Ibu Nike kan belum dengar kesaksian daripada Bapak ini. Tapi Tuhan itu baik, seperti katakan Bapak ini, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Roma 8 ayat 28 ya Pak ya. Nah, itulah kesaksian dari Bapak ini, biarlah menjadi berkat bahwa kita terus mengandalkan Tuhan, kita terus mencintai Tuhan, walaupun kita beribadah di ibadah Zoom ini, kita sempatkan waktu kita, karena kita untuk sharing, saling ditopang, saling didoakan, satu dan yang lain. Karena kita jumpa kan, udah 1,5 tahun kita nggak pernah jumpa. Hari ini kita bisa jumpa lewat daripada ibadah Zoom. Tuhan ya, lewat daripada gadget kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. 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 Sebelum didoakan Ibu Jenny Lok, ada mau perlu didoakan atau Ibu Jenny mau menambahkan kali? Kalau ada mau didoakan, biar dibawa doa dalam Ibu Jenny. Kalau ada mau didoakan, sampaikan kepada Ibu Jenny, biar kebetulan Ibu Jenny yang doa syafaat pada malam hari ini. Pak, saya minta didoakan orang tua saya yang di Medan, ya sampai saat ini udah nggak bisa kemana-mana, cuma di tempat tidur. Pak Andreas, Bu, tolong didoakan orang tuanya, Bu, yang ada di Medan. Saya minta doa, karena tadi pagi saya kan ada melakukan X-ray tulang punggung belakang. Jadi saya minta doanya karena Selasa saya ada mau konsultasi dengan dokter, hasil X-ray-nya semoga hasilnya bagus. Itu aja. Ya Bu. Ya, nanti tolong didoakan buat Ibu Jenny ya. Buat Pak Andreas dan Ibu Unuke. Mungkin ada yang lain mau didoakan sebelum saya serahkan nama Ibu Jenny sebagai doa syafaat pada malam hari ini. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Ibu Jenny. Mungkin ada mau disampaikan, Bu? Yuk, baik. Sama-sama kita berdoa. Tutup mata ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih ya Abah. Untuk malam hari ini, Engkau sungguh amat sangat baik Tuhan. Engkau mengumpulkan kami dari tempat yang jauh satu sama lain. Tapi kami tidak merasa jauh satu sama lain karena ada Engkau. Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang sungguh luar biasa. Engkau yang memampukan kami untuk berkomunikasi satu sama lain. Engkau tidak dibatasin oleh jarak. Engkau tidak dibatasin oleh waktu. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih ya Abah. Terutama pada hari-hari terakhir, di mana keluarga demi keluarga dikukung oleh COVID-19. Tuhan, setiap aktivitas kami dibatasin. Tapi kami tahu Tuhan, walau di luar sana begitu banyak badai mengamuk, badai topan datang menerpa, tapi itu tidak pernah
nerpa hidup kami. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang melindungi setiap kami. Mazmur 91, Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Engkau melindungi kami setiap daripada anggota FA, GBI yang lim, dengan darah-Mu yang kudus. Engkau jauhkan kami dari jerat penangkap burung, dari panah beracun yang ditembakkan oleh si jahat, maupun dari penyakit sampar dan penyakit menular yang terbang di waktu siang maupun malam. Kami aman dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Darah-Mu yang kudus, darah-Mu yang ajaib, cukup untuk seisi dunia ini. Itu yang melindungi kami. Terima kasih ya Abah, terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami datang, kami mengucap syukur untuk bangsa dan negara kami, untuk Indonesia Tuhan. Indonesia ada di hati-Mu, Indonesia ada di tangan-Mu, di pikiran dan di rencana-Mu. Tuhan, ampuni setiap dosa pelanggaran kami. Kami mau berbalik daripada jalan-jalan kami yang jahat. Dan Engkau mendengar setiap doa-doa kami. Setiap perseruan doa kami. Tuhan, Engkau memberkati pemimpin bangsa kami. Bapak Jokowi, Wakil Presiden, MPR, DPR, semua Tuhan, aparatur negara dari pusat sampai daerah. Engkau juga memberkati dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, balut bangsa kami dengan darah-Mu yang kudus. Damai sejahtera hikmat Tuhan, roh takut akan Tuhan turun atas pemimpin bangsa kami, juga bagi rakyat di Indonesia ya Allah. Kami mohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami. Kami tidak mau dosa itu menghalangi berkat Tuhan turun atas kami. Biarlah semua yang menjadi janji Tuhan, Tuhan penuhin di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap, kami bersepakat, Tuhan berkata 2-3 orang sepakat, minta apa saja dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jawab. Kami bersepakat, kami minta COVID itu dihalaukan dari bumi ini Tuhan. Bukan hanya dari Indonesia, dari India, bahkan dari negara-negara lain. Tuhan cukup sudah Tuhan, apa yang sudah dilakukan iblis dalam kehidupan umat-Mu. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu turun atas setiap bangsa di bumi ini Tuhan. Atas setiap kami Tuhan. Yang sudah kami lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan ampunin kami. Luputkan warga negara kami, umat-Mu, hamba-hamba-Mu dari penyakit COVID-19. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, bangkitkan ekonomi dari bangsa kami. Berikan pekerjaan bagi orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan imbas dari COVID-19. Kami mohon Tuhan, kami minta ya Abah, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami tidak mau memilih satu di antara dua. Kami mau COVID-19 pergi dan ekonomi bangsa kami boleh bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Dan tidak ada lagi pengangguran. Keluarga demi keluarga memiliki pekerjaan untuk membiayai rumah tangga demi rumah tangga. Terima kasih ya Abah, terima kasih. Kami percaya doa kami malam ini tidak pernah sia-sia. Tuhan akan menjawab. Kami juga berdoa, bukan juga untuk Indonesia, tapi untuk negara-negara tetangga kami. Yang di Kamboja Tuhan, yang di Singapura, Malaysia Tuhan, semua Tuhan. Tolong Tuhan, bantu Tuhan. Kami percaya Allah yang kami sembah sanggup, karena Allah yang kami sembah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Allah yang kami sembah adalah Allah yang menghembuskan nafas kehidupannya dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada. Bila hati-Mu mengalir dalam kehidupan kami, masuk dalam hati dan pikiran kami boleh melayani kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami dalam keterbatasan saat ini. Tuhan, terima kasih juga Engkau sudah mendidik kami menjadi keluarga-keluarga yang berintegritas. Keluarga Kristen yang memuliakan Engkau, Tuhan. Kami mau keluarga-keluarga kami menjadi keluarga pilihan-Mu. Seperti Nuh, Tuhan. Dengan baterainya, Tuhan. Menjadi bahtera pilihan, Tuhan. Kami mau berdoa, Tuhan. Untuk keluarga dari Pak Palar. Kami mau berdoa untuk keluarga dari Pak Antoni.
Kami juga mau berdoa untuk keluarga dari Pak Horbetus, Orbetua, Siagian. Kami juga mau berdoa untuk keluarga Pak Kacio. Kami juga mau berdoa untuk keluarga daripada Ibu Wong Maikim. Kami juga mau berdoa untuk keluarga dari Bapak Edi Santoso. Hamba juga mau berdoa Tuhan untuk keluarga daripada Bapak Andreas, untuk keluarga dari Ibu Lilis Tuhan. Tuhan berkatin hamba-hambamu ini. Engkau juga memberkati Koko dan adik Tuhan yang ada di Jakarta. Hamba serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau yang menjaga, melingkupi setiap kami Tuhan. Dengan darah-Mu yang kudus. Tuhan sembuhkan mamanya daripada Bapak dari Andreas yang saat ini terbaring di rumah sakit. Tuhan, sebab oleh bilur-bilur-Mu dia juga boleh disembuhkan. Tuhan berkata bagi kami bahwa Tuhan memberi hidup-hidup yang berlimpah-limpah. Kami percaya, kami yakin iman itu boleh bekerja di dalam nama Pak Andreas. Tuhan hanya bisa bergerak, bukan hanya bisa menggelapkan mata di atas ranjangnya. Tapi kami mohon Tuhan, tolong Tuhan, dia boleh disembuhkan, dia boleh beraktivitas kembali seperti sedia kala. Terima kasih ya Abah, terima kasih Tuhan Yesus. Abah juga berdoa untuk Ibu Lilis Tuhan, kalau dia sedang dironsen dari tulang punggungnya, sarafnya Tuhan, hamba berdoa Tuhan, sebab oleh bilur-bilur-Mu, sebab oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, dia disembuhkan. Tidak ada sakit penyakit apapun, tidak ada sakit apapun, saraf yang terjepit tidak ada. Semuanya berjalan lancar di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati dia Tuhan, dimanapun dia berada. Kami percaya mujizat-Mu kau nyata dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba juga berdoa Tuhan untuk Dewi Tuhan dan adiknya Tuhan. Tuhan memberkatin keluarga besar ini Tuhan. Dia menjadi biji mata kesayangan daripada mama papanya Tuhan. Dimanapun anak ini berada Tuhan berkatin Tuhan. Menjadi kesayangan daripada mama papanya. Tuhan berkatin berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah. Hamba berdoa untuk Dani Tuhan. Daripada putra, daripada Bapak Horbetua. Dengan Ibu Lamsia. Tuhan berkatin anak muda ini. Tuhan pakai. Demikian juga anak Pak Palar. Anak Antoni Tuhan. Tuhan hamba serahkan semuanya. Anak-anak hamba Tuhan. Koko dan adik ke dalam tangan-Mu Tuhan. Anak dari Pak Edi Santoso. Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Orang-orang yang berhubungan darah dengan kami. Kami percaya. Aman dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Tuhan janji satu orang selamat boleh diselamatkan. Seisi rumah boleh diselamatkan. Kami klaim Tuhan. Kami klaim dalam nama Tuhan Yesus. Kemurahan kebaikan Tuhan menyertai setiap langkah kaki kami. Terima kasih ya Abah. Terima kasih. Abah juga mau berdoa untuk Yerusalem. Shalom Yerusalem. Diberkatilah Engkau Yerusalem. Palestina, Israel, diberkatilah Engkau. Engkau adalah umat kesayangan Tuhan. Tuhan, diberkatilah tembok-tembok-Mu. Diberkatilah puri-puri. Sentosa bagi yang mencintai Yerusalem. Berkat Yerusalem mengalir ke Indonesia. Mengalir ke keluarga demi keluarga. Di GBI Yanglim. Mengalir di dalam GBI Medan Plaza. Mengalir dalam kehidupan keluarga demi keluarga. Setiap hamba-Mu di tempat ini ya Abah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga mau berdoa. Untuk India Tuhan. Belas kasihan-Mu Tuhan. Turun atas India ya Allah. Tolong India Tuhan. Luputkan semuanya ini dari kehidupan bangsa India Tuhan. Kami boleh mendengar begitu banyak yang menderita karena COVID-19. Ampunin Tuhan hamba-Mu. Ampunin India Tuhan. Pertolongan-Mu Tuhan. Mujizat-Mu Kau nyatakan bagi India Tuhan. Sembuhkan orang-orang. Bangkitkan semangat mereka Tuhan. Jangan sampai mereka murtad karena keadaan yang menekan mereka.
Tuhan, belas kasihan-Mu, pertolongan-Mu bagi anak-anak muda di India, Tuhan. Bagi orang tua, Tuhan. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk pencurahan Roh Kudus yang hari-hari terakhir sedang terjadi. Berkat kemurahan kebaikan Tuhan. Menyertai, membangkitkan, membimbing, bahkan menghidupkan kembali tulang-tulang kering. Semua nafas kehidupan mengalir, memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan bagi Sion. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan. Hamba mengucap syukur juga untuk FA di tempat ini. Kami boleh melihat jiwa-jiwa boleh datang, jiwa-jiwa semakin lagi mengumpul di tempat ini. Ini api-Mu Tuhan, keluarga demi keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Kami mengucap syukur, kami mohon, kami meteraikan setiap doa-doa kami ini dengan darah anak domba. Karena kami percaya dia akan naik menjadi gulungan-gulungan kitab, di mana Tuhan akan sendiri dengan tangannya akan menjawab doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Kita pandanglah Tuhan. Pulanglah, bawalah nugrah daripada Allah yang berlimpah-limpah. Dan cinta kasih daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan persekutuan manis dan Roh Kudus-Nya. Itulah yang menyertai kita mulai pada malam hari ini. Esok, sampai Kristus datang kedua kalinya. Untuk menjemput kita di awan permai yang indah. Mari kita yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat Ibu Jenny. Pengumuman buat malam hari ini. Terima kasih buat Bapak Ibu yang telah mengikuti ibadah Zoom. Yang selama ini kita ada 5-6 orang. Tapi hari ini ada api Tuhan menjamah kita semua. Buat Pak Andreas boleh ikut, buat Ibu Unike, buat Oko Christopher boleh ikut dari Jakarta. Puji nama Tuhan, biarlah Tuhan tambahkan bilang-bilangan jiwa-jiwa untuk ikut ibadah Zoom pada minggu-minggu yang akan datang. Yang pengumuman kedua, kita tetap masuk di ibadah Zoom karena kita kan belum beribadah di GB yang Lim, kita sempatkan waktu kita di ibadah Zoom FA. Supaya kita saling ditolong, saling didoakan, saling berikan kesan, supaya kita tumbuh di dalam iman. Terima kasih juga untuk di minggu yang akan datang, kita boleh ibadah Zoom pada hari Sabtu juga, pada tanggal 12 Juni, pada tanggal 19 Juni, 2021 pukul 19.30. Diharapkan bagi yang bertugas boleh masuk pada pukul 19.15 paling cepat. Yang ketiga, pengumumannya bagi Bapak Ibu kalau dikirim link Zoom ke setiap grup Departemen FA atau grup luar kota, boleh diberikan kepada teman-temannya atau keluarga-keluarganya, teman-teman terdekatnya atau teman-teman pelayanannya supaya boleh ikut bergabung di ibadah Zoom. Karena OS kita juga ada ngirim ke grup, juga. Jadi kita tetap berdoa supaya di minggu-minggu yang akan datang jumlah bilangan untuk beribadah di ibadah Zoom boleh ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Demikian pengumuman pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada host kita, Pak Antoni. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Terima kasih yang sudah bergabung di FAGB yang Lim. Sebelum kita berpisah di ibadah ini, kita foto dokumentasi dulu. Oke, kita ngacukan jempol. Oke, siap-siap. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, selesai. Ibadah telah selesai.
Kita jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan Terima berkati. kasih Bu. Terima kasih semua. Iya. God Semua. bless.